Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kondisi dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Apakah di sini kamu yang sudah terpisah? Apakah kamu yang lagi berkonflik? Ya, sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Kita akan coba cek. Dan ingat ya, buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sabar kartunya. Inilah kondisi seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah keadaannya? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat ya berapa dari dia. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Five of Swords. Dia seperti ingin menjauh gitu ya, atau dia ingin melepaskan semua beban atau pikiran ataupun kesedihan dia saat ini gitu. Mungkin saja ada keadaan dia saat ini itu kayak butuh support, butuh dukungan. Ya, mungkin dia di sini kayak udah pasrah gitu ya dengan keadaan dia. Kenapa? Apa alasannya? Dan kenapa dia mungkin meninggalkan kamu? Kenapa kamu dengan dia terpisah? Ya, nah itu juga salah satu faktor yang membuat dia seperti ini. Karena mungkin ya dulu itu hubungan kamu baik-baik saja, tetapi setelah mungkin waktu berjalan, akan ada energi-energi negatif yang datang ke dalam hubungan kamu dengan dia, sehingga membuat hubungan kamu dengan dia itu kayak berkonflik gitu ya. Kita akan coba buka di sini dulu kartunya. Jadi ini energi negatifnya, ya. Di sini untuk zodiaknya ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada The Devil, ada Capricorn. Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada kartu The Moon, ya. Ada Pisces. Ini juga Sword, ya. Sword ini tentang pemikiran. Jadi seorang ini mungkin lagi mikir banget ya, punya pemikiran yang kayak berat banget gitu, ya. Nah mungkin saja saat hubungan dia dengan kamu itu baik-baik saja, datanglah energi negatif ini yang mungkin yang menjadi pengacau gitu ya. Mungkin saja ini adalah orang ketiga, tapi orang ketiga itu tidak melulu pelakor atau apa. Bisa jadi orang yang jadi pihak ketiga itu mungkin pekerjaannya, keluarganya, teman-temannya, atau lingkungannya ya, atau memang diri dia sendiri gitu loh, yang dia hanya menginginkan untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Nah itu energi negatif, sehingga dia tidak mau disusahkan oleh cinta ya. Jadi aku melihat keadaan dia saat ini kayak ingin melepaskan beban ini. Mungkinkah beban yang dia pikul saat itu begitu berat ya? Dia punya banyak masalah. Kenapa? Ya mungkin dulunya itu dia terlalu menyepelekan tentang hubungan cinta antara kamu dengan dia. Atau memang orang ketiga yang memicu hancurnya hubungan kamu dengan dia itu sudah menyakiti dia, sudah mengkhianati dia, sehingga membuat dia kayak ngerasa berpikir kembali, memikirkan kamu lagi gitu loh, seolah berharap banget ya untuk kembali ke kamu. Nah ini gambaran dia pergi, seperti meninggalkan seseorang di sini, atau dia ditinggalkan gitu loh. Ini dia seolah kayak ditinggalkan dengan beban yang dia pikul, dengan pemikiran yang mungkin banyak banget gitu ya. Mungkin dia bertanya-tanya, kenapa sih dia ninggalin aku, kenapa dia pergi dari aku, itu yang mungkin dipertanyakan kepada orang ketiga tersebut ya. Itu membuat dia sedih, membuat dia kayak gak habis pikir, kenapa sih. Nah akhirnya mungkin saja dia kayak mikir, jangan-jangan ini adalah karma yang aku rasakan saat aku dulu meninggalkan kamu begitu ya. Dia mulai berpikir, berharap sekali karma ini cepat berlalu dan kamu berikan kesempatan kepada dia. Oke? Nah karena di sini ada kartu The Moon. The Moon ini gambaran ya, sebuah kerinduan, sebuah harapan dia ya, ingin memiliki kamu, bersama dengan kamu kembali. Itu keinginannya dia. Oke? Nah mungkin saja ya, banyak kenangan-kenangan indah yang dia miliki bersama dengan kamu, dan itu sulit untuk dilupakan
di saat dia terluka, di saat dia bersedih, di saat dia dikecewakan oleh orang ketiga, ya, dia baru mengingat kamu. Ya, manusia mau seperti itu gitu ya. Di saat dia bersenang-senang, dia kayak ngerasa aku akan bahagia nih, akan paling bahagia jika bersama si A gitu ya, ternyata enggak. Ya, disitulah terkadang manusia itu mengikuti nafsu, mengikuti keinginan. Terkadang kan apa yang kita inginkan itu tidak baik ya buat kita ya. Nah, di situ dia menyadari. Akhirnya dia sangat merindukan kamu, berharap sekali untuk bisa bertemu dengan kamu di sini. Oke? Nah, kalau dari kartu King of Swords ini ya, aku melihat dia itu kayak benar-benar siap ya, siap untuk melangkah maju. Mungkin dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah mulai berpikir bahwasanya aku memperbaiki diri, aku introspeksi diri. Ya, semoga aja kamu bisa menerima aku. Itu gambaran dari dia ya. Dia kayak berpikir keras saat ini. Bagaimana caranya untuk memperbaiki hidupnya, karena dia sudah tidak betah dengan kehidupan dia begini. Ya mungkin banyak juga sih yang menjauhi dia, banyak juga orang yang menyalahkan dia gitu ya, bahkan banyak gosip-gosip yang dia dengar tentang dia. Ya, dia seperti inilah, dia seperti itu ya, dia orang yang arogan lah, beginilah ya, sehingga membuat dia kayak nggak nyaman. Nah, sekarang ini mungkin dia pengen mencari sesuatu hal yang bisa membuat nama baiknya itu bersih gitu ya, seolah-olah nama dia tuh udah tercoreng di sini. Dia menjadi orang yang jahat, atau mungkin dia menjadi orang yang apa ya, kayak merusak masa depan lah gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang berpikir tentang dia, sehingga akhirnya dia mencoba untuk bangkit di sini. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang, termasuk ya khususnya kepada kamu, kalau dia itu nantinya akan menjadi orang yang layak buat kamu begitu. Oke? Nah, inilah keadaan dia seseorang. Dia mungkin akan berjuangkan kamu di sini ya. Nah, di sini aku juga melihat ada zodiaknya Taurus, Virgo, Capri. Ini juga Aries, Leo, Sagi. Ini ke Taurus, Virgo, Capri, dan ini The Magician ya. Ini semua elemen ada di sini. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, kita balik ke The Magician aja ya. Kita coba dia balik ke sini dulu. Nah, dia sebenarnya berharap ada keajaiban yang terjadi pada hidup dia saat ini. Keajaiban itu apa? Salah satunya mungkin dari segi keuangan. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia kayak saat ini lagi benar-benar kayak berhati-hati dalam menggunakan cuan finansialnya dia. Mungkin dia sudah ditipu habis-habisan oleh orang ketiga ya. Karena orang ketiga itu terkadang ya tidak selamanya juga buruk ya, tidak selamanya juga itu jelek, enggak. Terkadang ya ada pernikahan kita pertama itu enggak baik, memang kita tidak berjodoh, tapi kita akhirnya bahagia dengan orang ketiga itu ada. Nah, tapi kebanyakan ya, kalau hubungannya baik-baik saja dengan pasangannya, ada mungkin yang sudah menikah di sini ya, terus dia ditinggalin, kamu ditinggalin ya, padahal sudah tidak ada apa-apa, tidak ada konflik ataupun tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia tinggalin. Apalagi mungkin dia yang selingkuh, atau mungkin apa ya, kayak memang mempermainkan cinta ini, hubungan ini ya, akhirnya dia mendapatkan karma. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau ada yang baik-baik saja dengan orang ketiga ya, arti kata ya mungkin itu ada hal-hal yang memang tidak membuat dia cocok dengan pasangannya, begitu ya. Intinya kamu sesuaikan aja dengan kasihnya kamu. Di sini memang dia berharap ada keajaiban. Ini mungkin kesalahan yang pernah dia buat ya, kesalahan besar yang dia buat, sudah meninggalkan kamu, padahal hubungan kamu dengan dia kan baik-baik saja. Inilah yang terjadi, sehingga akhirnya berharap ada kesempatan lagi ya yang kamu berikan kepada dia. Ini dia. Sekarang dia lagi berjuang untuk dari segi finansialnya dia. Mungkin juga yang aku katakan tadi, dia udah habis-habisan nih, sehingga akhirnya dia berjuang lagi, dan di sini dia lagi fokus kepada finansial. Dia pengen menunjukkan kalau aku itu tidak akan membiarkan kamu terluka, bersedih, ya sengsara, enggak. Aku akan selalu mencukupi semua kebutuhan kamu, itu keinginan dia. Arti kata cara dia lah untuk menebus kesalahan ya. Ini dia. Jadi beberapa dari dia itu kayak benar-benar dia kayak seperti udah ditinggalkan nih. Karena di sini antara kamu dengan dia kan sudah terpisah ya. Terpisah itu karena konflik kah, atau memang dia sudah meninggalkan kamu secara ya secara menyudahi lah gitu ya. Hubungan ini akhirnya ya seperti ini gitu. Oke, kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu. Kartu orakel ya. Apa yang terbaca? Fokus pada kartu ini. Apakah yang akan terbaca? Ya,
Di sini dia seperti lagi mempelajari situasi dan kondisi gitu ya. Dan sepertinya dia lagi mempersiapkan semuanya. Arti kata dia itu siap untuk kamu. Ya, dia mempersiapkan dirinya. Jika nantinya kamu memberikan kesempatan kepada dia sudah siap menjadi seseorang yang akan mencintai kamu, ya, yang akan selalu ada buat kamu, ya, dan dia tidak akan membuat kamu bersedih lagi. Ini dia, preparing for union. Ada fase baru. Dia berharap ada fase baru yang akan dia alami bersama dengan kamu di sini. Oke? Semoga ya. Semoga aja kamu dengan dia, jika ada takdir yang akan bersatukan kamu, maka kamu akan bersatu. Ya, walaupun terkadang kamu tidak menginginkan, aku tidak menginginkan dia, karena capek dengan dia gitu loh. Dia tuh suka on off, suka tidak menghargai gitu ya. Dia seolah-olah kayak dialah yang paling benar atau bagaimana. Nah, tapi di sini dia tidak akan seperti itu lagi. Itu yang membuat kamu terkadang takut. Namun ya kalau takdir akan bicara, ya kamu dengan dia akan bertemu. Oke? Di sini dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dari kamu, menyembunyikan kebenarannya gitu loh. Kebenarannya bahwasanya dia mungkin mencintai kamu dengan tulus, sangat menginginkan kamu. Saat ini mungkin hatinya begitu terluka, hatinya itu kayak begitu bersedih ya. Karena apa? Karena memang penyesalannya dia juga itu yang membuat dia sedih. Karena banyak hal-hal yang membuat dia itu kayak keingat sama kenangan-kenangan bersama dengan kamu, ya. Di sini ya, memang dia sudah menghadirkan orang ketiga, ada third party, temptation, atau memang ya dia ini orang ini saat ini sudah punya hubungan ya, atau memang sudah terikat dengan seseorang yang orang ketiga ini. Namun ya dia tetap masih memikirkan kamu. Dia masih mencari cara untuk bisa mendekati kamu. Seolah-olah dia seperti ingin mencari kesempatan atau menginginkan kesempatan dari kamu ya. Jikapun kamu berikan kesempatan, tapi dia tidak juga bisa di sini untuk melepaskan orang ketiga ya. Nggak tahu kenapa dia begitu terikat dengan orang ketiga ini. Oke, yang membuat dia akhirnya ya kayak pengen adanya cinta segitiga jadinya. Dan itu nggak mungkin banget kan. Nah ini dia seperti ingin bertemu dengan kamu, building friendship. Dia seperti ingin membangun satu hubungan, walaupun kita itu sudah terpisah, kita dulunya sudah jadi mantan ya, setidaknya kita punya hubungan silaturahmi. Itu yang ingin dia miliki bersama dengan kamu. Jika mungkin tidak ada kesempatan, ya mungkin setidaknya kesempatan aku untuk berteman dengan kamu. Itu harapannya dia, itu keinginannya dia gitu ya. Ini yang aku rasakan. Walaupun karena karena dia tidak juga bisa melepaskan seseorang di sini. Ya, tidak bisa melepaskan seseorang. Orang mungkin yang jadi orang ketiga itu, ataukah dia memang terjebak gitu ya, terjebak dalam satu hubungan yang kayak rumit banget ya. Sehingga akhirnya ya dia kayak ngerasa kayak ya mungkin bersedih atau gimana saat ini. Ini dia twin flame. Dan dia tahu kalau bersama dengan kamu itu aku butuh stabil keadaan aku butuh seimbang ya. Kita itu mungkin satu circle ya, kita tuh yin dan yang balance gitu ya. Nah itu yang membuat dia kayak ngerasa tidak bisa berpaling dari kamu. Dia sangat masih menginginkan kamu di sini, sangat masih menginginkan kamu ya. Inilah dia, terkadang ya itulah egonya dia ya, seseorang itu padahal dia sudah punya pasangan, lalu dia mencoba mencari kepuasan lain gitu ya, atau dia kayak ngerasa ego banget gitu ya, bahwasanya aku harus bahagia nih, aku tidak bisa kalau aku kecewa, kalau aku lagi bersedih aku mencari pelarian, mungkin begitu ya. Tapi dia di sini mencari kamu sebagai orang pengganti begitu. Nah kalau memang ini terjadi ya sebaiknya kamu hindari begitu. Tapi kalau dia memang tidak punya pasangan, dia single ya, mungkin saja dia adalah yang terbaik nantinya untuk kamu ke depan. Oke? Di sini ada sunglasses, ada watching, looking, perception, ada stalking. Dia stalking kamu, sering stalking kamu di sini. Dia selalu kayak melihat kamu, cari tahu tentang kamu, mantau kamu ya di sini ya. Karena dia tidak ingin sedikit pun pandangannya itu terlepas dari kamu, nggak mau. Dia selalu ingin menatap kamu, melihat kamu sekarang lagi di mana ya, kamu itu lagi ngapain ya. Nah itu yang ingin dia cari di sini. Oke, nah jadi buat teman-temanku, ya mungkin ini adalah, jika ini energi kamu, semoga ini kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini. Jika tidak, ya mungkin jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun itu, semoga kamu bisa mengambil hikmah dari readingan ini ya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.